Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Gusriani, NIM 19121169 dari tingkat 2C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawan. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik pada pasien HIV/AIDS. Dalam pemeriksaan fisik ini terbagi 4, yaitu ada infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu infeksi. Infeksi merupakan pemeriksaan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien atau bagian tubuh pasien. Biasanya yang diperiksa yaitu general survey-nya, yaitu status mental, postur, cara bicara, kulit, cara berjalan atau gerak, pergerakan tubuh, bau nafas, dan status gizi. Selanjutnya, apa itu palpasi? Palpasi yaitu meraba atau menggunakan satu atau dua tangan dengan tujuan untuk membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, dan lokasi, suhu, rasa, nyeri pada organ tubuh atau bagian tubuh pada pasien. Macam-macam palpasi yaitu ada palpasi dada, anterior dan posterior, yang kedua ada palpasi jantung, dan yang ketiga adalah palpasi abdomen. Selanjutnya ada perkusi. Perkusi merupakan pengetukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari tangan atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas atau adanya cairan dalam organ tubuh pasien. Dan perkusi ini penting untuk memeriksa dada dan abdomen. Selanjutnya ada auskultasi, yaitu dalam cara mendengarkan bunyi yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas yang berasal dari dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya ada stadium klinis HIV dewasa. Yang pertama adalah stadium klinis 1, dan yang kedua stadium klinis 2, yang ketiga ada stadium klinis ketiga, dan yang keempat adalah stadium klinis keempat. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagian pada stadium klinis 1. Pada stadium klinis 1 tidak ada gejala atau pembesaran kelenjar limfe atau meningkat. Dan sedangkan untuk stadium klinis 2 yaitu berat badan menurun dari 10%, dan infeksi saluran nafas berulang, herpes zoster, dermatitis seborrheica, dan infeksi jamur kuku. Selanjutnya ada stadium klinis 3, meliputi berat badan menurun, diare klinis lebih dari 1 bulan, demam, pasien kondisi oral persisten, TB paru, infeksi bakteri berat. Selanjutnya ada stadium klinis yang keempat, yaitu HIV wasting syndrome, lebih berat badan turun sampai 10% plus ditambah diare kronik atau ditambah dengan demam pneumonia, pneumonia bakteri berat yang berulang. Dan berat yang berulang, infeksi herpes simplex chronis candidus, esophagus, TB ekstra paru, senkoma, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu keselamatan pasien dan keselamatan standar.
Yang pertama adalah kedewasaan isolasi, yaitu mikroba penyebab HIV dan AIDS dapat ditransmisikan oleh pasien kolonisasi kepada pasien lain dan petugas. Tujuannya untuk menurunkan resiko transmisi dari pasien dengan resiko di antara petugas dan pasien. Selanjutnya, kewaspadaan standar pertama, yaitu kita harus menjaga kebersihan tangan, memakai sarung tangan, memakai face shield, memakai masker, dan memakai gaun. Selanjutnya, memakai peralatan perawatan pasien, kontrol lingkungan pasien, kontrol kesehatan karyawan, dan lakukan penata laksanaan klien, penetapan pasien, lakukan higien per respirasi atau etika batuk, lakukan praktek menyuntik tanaman, lakukan praktek pencegahan infeksi untuk prosedur. Peran pelawat untuk pengendalian infeksi yaitu mencatat infeksi, melihat prosedur tindakan medis atau keperawatan sesuai prosedur, survei pencegahan pengendalian pendidikan merupakan dari pengalaman unit komunikasi personality, kursus dasar, pin seminar, simposium, dan konferensi. Selanjutnya, peran dan fungsi perawat pengendalian infeksi, yaitu ada manajer praktis klinis, ada konsultan peneliti, survei pendidikan, komunikator, evaluator, koordinator, auditor, investigator, dan member. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, yaitu tentang aspek HIV dengan COVID. Yang pertama ada ODA dan COVID-19. Yang pertama, orang dengan HIV kaitan dengan COVID yaitu butuh obat, usia lanjut, perokok, menggunakan narkoba, TB paru, CMV, hepatitis, diabetes, hipertensi, ginjal, jantung, dan otak. Selanjutnya, saran untuk ODA yaitu menjaga kesehatan seperti dengan memulai dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang kedua, selalu ikuti berita fakta yang berbasis bukti. Yang ketiga, sedia ARV 3 bulan dan obat-obatan yang lainnya. Yang keempat adalah telemedicine via WA, Zoom telepon dengan dokter, perawat rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Yang kelima adalah perlu saling dukung antara keluarga, sosial, masyarakat, gotong royong, dan kerjasama. Yang keenam, jangan putus obat. Selanjutnya yaitu pengobatannya dengan belum ada obat-obat antivirus untuk HIV. Pengobatannya itu adalah suportif, oksigen, ICU, ventilator, heparin, obat anti pembekuan darah. Fungsi organ vital harus dijaga. Oxametosone. Pembelajaran dari HIV yang dapat kita dapat yaitu peran masyarakat penting, peran dengan orang COVID-19, HAM, stigma masyarakat, dan diskriminasi masyarakat.
teslah antibodi dan viral load. Penularan HIV/AIDS. Yang pertama, semua orang bisa tertular dan mudah tertular 6 feet sama dengan 1829 meter. Dropletsnya yaitu batuk bersin berbicara dapat ditularkan oleh orang tanpa jejak OTG. Super spreader dapat ditularkan oleh orang tanpa gejala. Selanjutnya dapat ditularkan oleh orang yang menyentuh objek yang terkontaminasi. Selanjutnya pencegahannya. Yang pertama ada new normal. Patuhi protokol kesehatan, misalnya jaga jarak, memakai masker, memakai face shield, cuci tangan, jaga kebersihan. Selanjutnya tes sebanyak mungkin 100.000 tes setiap hari. Selanjutnya telusuri kontak, isolasi, karantina yang positif, ukur temperatur, batasi lalu lintas domestik internasional. Yang ketiga adalah panduan asuhan keperawatan pada pasien COVID-19. Yaitu pengertiannya yaitu ASCAP pasien COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus. Masalah keperawatannya yaitu ada beberapa macam, diantaranya adalah gangguan pertukaran gas, gangguan sirkulasi spontan, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan, antientas, resiko shock, hipertermi. Adapun pola nafas tidak efektif, resiko defisit nutrisi, defisit perawatan diri, resiko ketidakseimbangan cara, resiko ketidakseimbangan gangguan interaksi sosial, dan resiko jatuh. Selanjutnya discharge planning, yaitu perawatan lanjutan. Yang kedua adalah penecritis subcommit mutu proteksi. Selanjutnya ada materi keempat yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, yaitu ada penata laksanaan pada pasien HIV/AIDS, yaitu terapi ARV. Alur penata laksanaan ARV yaitu yang pertama ada diagnosa HIV, yang kedua diagnosa 10 koinfeksi, yang ketiga adalah penata laksana 10 koinfeksi, tata laksana HIV atau ARV, monitor efek samping dan infeksi obat, dan monitor respon terapi. Selanjutnya ada indikasi memulainya ARV. Yang pertama, terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CO4-nya. Selanjutnya, ARV diberikan secara segera tanpa ditunda, dan inisiasi ARV. Manfaatnya yaitu mencegah distraksi imun progresif AIDS dan memperbaiki servika, mengurangi aktivitas imun, inflamasi, dan penyakit non-AIDS yang berbahaya, mengurangi resiliensi obat, mengurangi resiko untuk beberapa toksitas ARV, mengurangi transmisi HIV. Selanjutnya ada tujuan dari terapi ARV. Yang pertama, menurunkan jumlah arus dalam darah. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga, mencegah infeksi
transmistik, dan keempat mencegah progresi penyakit, dan yang kelima adalah mengurangi transmisi pada orang lain. Update terapi ARV yang pertama adalah PEP, yang kedua PrEP, dan yang ketiga rilpivirine, dan yang keempat ada dolutegravir, dan yang kelima adalah, dan selanjutnya materi yang kelima yang dijelaskan oleh Pak Wawan yaitu tentang gambaran situasi terakhir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Yang pertama yaitu jenis narkoba. Yang pertama adalah ganja, yang kedua ekstasi, yang ketiga sabu, yang keempat heroin, yang kelima morfin, dan yang keenam ada kokain. Apabila disalahgunakan oleh kelompok atau individu, komunitas dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, kriminalitas, lapar, dan hukuman mati. Data tingkat global. Kokain sebanyak 15,9, opioid terdapat 13,4, ATS 35, dan ganja sebanyak 162,4. Jumlah penyalahgunaan narkoba di dunia pada tahun 2005. Selanjutnya data tingkat regional tren narkoba. Yang pertama adalah sabu, ekstasi, gamma, heroin, opium, dan kokain. Kasus naiknya yaitu Indonesia mencapai tingkat paling atas, yaitu Indonesia, Kolombia, Vietnam, China, Malaysia, dan Iran. Kasus turunnya terdapat pada negara Thailand, Brunei, Singapura, Filipina, Myanmar. Selanjutnya asuhan keperawatan indikasi nafzah. Yang pertama yaitu petoksifikasi, yang kedua reloveri, yang ketiga reverse, dan yang keempat infeksi. Pengkajiannya yaitu riwayat penggunaan nafzah, riwayat pengobatan, dan diagnosa keperawatannya yaitu coping individu, tidak elastis, gangguan sensasi dan persepsi, risiko tinggi, mencederai dan sendiri, harga diri rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Saya Marsya Gusriani, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.